kembali lagi. Hari ini kita akan bahas tentang materi binomial, di mana materi binomial ini adalah materi matematika minat di kelas 12 semester 1 ya. Jadi soal pertama yang akan kita bahas adalah tentang sebuah toko yang menjual dua jenis baju. Ada baju A dan baju B. Nah, 30% dari baju tersebut adalah baju A. Suatu hari ada 4 baju yang terjual. Yang ditanya di soal ini adalah distribusi peluang jumlah baju A yang terjual adalah. Jadi fokus kita berada di baju A karena baju A yang ditanya. Oke, kita misalin A itu apa? Banyaknya baju A yang terjual. Maka dari notasi A ini kita bikin A-nya sama dengan 0, A sama dengan 1, A sama dengan 2, sampai di A sama dengan 4. Kenapa A sampai dengan 4? Karena yang terjual bajunya ada 4. Jadi kalau misalnya nanti di dalam soal ada tipenya kayak gini, terus yang ditanyanya suatu hari terjual 5 baju gitu. Maka si A-nya nyampe 5. Jadi batas si terjual bajunya itu adalah batas A-nya sampai berapa. Definisinya apa? Ketika A sama dengan 0, maka tidak ada baju A yang terjual. Kalau misalnya dia baju A-nya sama dengan 1, berarti baju A-nya terjual 1. Begitupun 2, 3, dan 4. Oke, selesai sampai sini. Kita bikin kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita misalin nilai A tadi kan yang A karena yang ditanya kan. Kalau misalnya tadi soalnya ditanya baju B, maka yang di sini kita tulis adalah nilai si B. Ada 0 sampai dengan 4. Kemungkinannya kan kalau misalnya A sama dengan 0 kan tidak ada baju A yang terjual kan. Artinya di hari itu baju yang terjualnya itu B semua. Maka baju pertama itu B, baju kedua itu B, ketiga B, keempat B. Total kemungkinannya ada 1 kemungkinan. Kalau misalnya nilai A sama dengan 1, kemungkinan kayak gini. Kalau misalnya dia nilai A sama dengan 1, kemungkinan yang terjadi bisa jadi itu baju pertamanya yang terjual A, atau baju keduanya yang terjual A, atau baju ketiganya yang terjual A, atau baju keempatnya terjual A. Maka banyaknya kemungkinan di hari tersebut ada 4. Begitupun sama 2, AABB, ABAB, sampailah dengan BAAB. Yang kemungkinannya ada 6. Nomor 3, AAAB, jadi tipenya kalau nomor 3 kayak sama kayak nomor yang nilai 1 ya. Jadi cuma dibalik aja. Banyaknya kemungkinannya ada 4. Terus kalau misalnya A sama dengan 4, berarti 4 terjual A kan. Nah, kalau misalnya terjual A semua ya udah A. Maka 1 kemungkinan. Ini kalau misalnya ditotalin 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, totalnya ada 16. Sehingga distribusi peluangnya gimana? Jadi kita bikin gini, ada A, ada FA. Kalau distribusi peluang dia pakainya F kecil. Kita bikin A-nya dari 0 sampai dengan 4. 0 itu ada 1 kemungkinan kan, dari total 16 kemungkinan. Jadi kita tambahin semua nih, 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Maka jawabannya adalah 1/16. Kalau misalnya nilai A-nya sama dengan 1, 4/16. Kalau misalnya 2, 6/16. Kalau misalnya 3, 4/16. Kalau misalnya 4, 1/16. Bisa nggak kalau misalnya ini dikecilin? Bisa, boleh banget. Jadi kalau misalnya 1/16 bisa dikecilin, kecilin. Kalau nggak bisa ya udah gini aja. 4/16 kalau bisa dikecilin, sama-sama dibagi 4. 6/16 juga kalau bisa dibagi gitu ya. Jadi selesai untuk tipe permasalahan yang ini. Next, kita lanjut. Ada kelompok siswa terdiri dari 9 anak, 4 diantaranya laki-laki. Apabila dipilih 3 secara acak, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah, jadi siswanya ada 9 ya, kalau misalnya diantaranya 4 laki-laki, berarti perempuannya ada 5 ya. Dipilih 3 secara acak. Maka kita bikin dulu rumus. Rumus kombinasi nx sama dengan n faktorial bagi n kurang x faktorial k faktorial.
kita masukin. N kita yang mana? Yang 9. Oke. Jadi ini adalah N kita 9, sedangkan si 3 ini adalah K. Dibalik boleh ya. Jadi 9 dikurang 3 dulu kayak rumus atau yang ditulis K duluan gak masalah. Jadi 9 faktorial, 3 faktorial, 9 dikurang 3 faktorial. 9 dikurang 3, 6 kan? Maka di sininya diganti sama 6 faktorial. Selanjutnya, 3 sama 6 paling besar 4. Salah. 3 sampai 6 paling besar 6. Maka si 9-nya itu kita stopin sampai dengan 6. 9, 8, 7, 6. 6-nya yang ini tetap. Terus yang 3-nya, itu difaktorialin. 3, 2, 1. Boleh nggak yang si 6-nya coret? Boleh, jadi 6-nya ini boleh dicoret. 6-nya dicoret, 3 sama 2, ini 3-nya boleh dicoret, ini jadinya 3. Yang 2 sama yang 8 boleh dicoret, jadinya 4. 3 kali 4 kali 7, totalnya adalah 84. Jadi, banyak kemungkinan yang terjadi ketika 9 anak dipilih 3 secara acak adalah 84. Gitu. Bisa ya? Bisa lah pasti. Next, lanjut. Probabilitas seorang belum vaksin COVID-19 adalah 0,4. Suatu hari, Puskesmas Cendana ada 6 orang. Nah, peluang dari seseorang tersebut, 4 orangnya belum vaksin. Oke, jadi kalau tipe yang ini, kita cari N, X, P, sama Q-nya. Oke, kita cari P-nya. P itu apa? P itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang ditanya di dalam soal. Yang ditanya di dalam soal apa? Peluang dari seseorang tersebut yang belum vaksin. Sedangkan di pemberitahuan sebelumnya yang belum vaksin adalah 0,4. Maka P kita adalah 0,4. Q itu apa? Q itu adalah 1 dikurang P ya. Jadi 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. N itu 6, X itu 4. Karena yang ditanyanya 4 orang, ingat ya. N itu lebih dari atau sama dengan X. Nggak pernah yang namanya X itu lebih besar dibandingkan dengan N. Ya. Boleh pakai rumus kombinasi, boleh juga pakai tabel. Kita pakai tabel aja ya, karena ini udah dipelajari nih. Jadi yang kita butuhin apa? P, N, sama X. P kita itu 0,4 di P kita. Kebetulan P kita berada di atas. Kalau misalnya P-nya berada di atas, maka X yang kita ambil adalah di sebelah kiri. Kalau misalnya nanti P-nya berada di bawah, maka X yang kita ambil adalah di sebelah kanan. P-nya udah dapet 0,4, terus kita cari N. N-nya 6, ini 6. Dari N6 itu X-nya kita ambil 4, yang ini 4-nya. Terus jalan sampailah di 0,4 ini. Jalan, yang ini jalan. Ketemulah di satu titik, yaitu adalah 0,1382. Sehingga peluang 4 orang yang belum divaksin adalah 0,1382. Bisa ya? Yang penting itu kalau misalnya baca tabelnya udah bisa, aman lah. Tinggal yang kamu butuhin adalah PN sama X-nya. Oke, kita lanjut. Kali ini tentang ujian praktek olahraga. Ada 6 siswa mengikuti ujian praktek olahraga. Peluang siswa lulus ujian prakteknya adalah 0,2. Tentukanlah peluang paling sedikit 4 siswa lulus ujian praktek olahraga. Jadi, yang ditanya paling sedikit 4. Kita cari
P N. Oke. P-nya yang ditanyakan peluang paling sedikit 4 siswa lulus ujian praktek olahraga kan, sehingga P-nya definisinya adalah siswa lulus ujian praktek olahraga. P-nya itu 0,2, Q-nya 0,8 dari 1 dikurang 0,2. Lanjut N-nya. N-nya paling sedikit 4 siswa. 6 sama 4. Gak mungkin X-nya yang 6 ya, sehingga N-nya 6. X-nya paling sedikit 4. Jadi kalian harus memahami bahasanya. Jadi kalau misalnya katanya paling sedikit 4, artinya nggak boleh di bawah 4 kan. Sehingga yang paling kecil, paling sedikit adalah 4. Sampai batas apa? Sampai batas N maksimum. 4, 5, 6. Kalau yang ditanya paling banyak 4 berarti 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya gitu ya. Jadi bahasanya nih kamu harus pahami betul. Paling sedikit, tidak lebih, kurang dari. Nah itu harus dipelajarin. Tabelnya. Oke, P-nya 0,2 ya. Ini dicari yang P-nya yang di atas terus. Karena tabelnya dipotong ini. P-nya 0,2 artinya X yang kita ambil adalah di sebelah kiri. 0,2 cari N-nya 6. Ini 6. Oke, X-nya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kita cari. Ini tarik garis ke bawah. Stopin sampai dengan 4. Ini 4. Yang ini 5. Yang ini 6-nya. Oke ya. Sehingga 4-nya itu 0,0154, F5-nya 0,0015, dan F6-nya adalah 0,0015. Kita totalin sehingga kita dapat peluangnya adalah 0,0170. Ya. Bisa ya. Kalau misalnya ada yang pengen tanyain, silahkan tanya di kolom komentar. Kita lanjut. Ini. Sebuah survei dilakukan terhadap pengunjung mal dan ditemukan ada 55% pengunjung malnya melakukan transaksi pembelian. Jadi ada yang ke mall itu ada yang cuman jalan-jalan aja, ada yang dia beli. Nah, peluang paling sedikit 2 dari 6 pengunjung melakukan pembelian. Ini bahasanya sama kayak yang tadi ya. Kita cari P-nya pengunjung yang melakukan transaksi 55%. Q-nya berapa berarti? 0,45. N-nya tetap 6. Yang X-nya paling sedikit 2. Berarti 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Ya. Cara baca tabel sama yang kayak tadi ya. Jadi kamu cari P-nya, kamu cari X-nya, kamu cari N-nya. Ini P-nya. Ini N-nya 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ini sampai di sini ya. Ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segini. Oke. F. Oh, sorry, salah ya. Salah, di sebelahnya ya. Geser ya. Sorry ya, nggak lihat. Jadi yang ini ya, yang ini. Karena ini kita 0,55 ya. 0,1861, F2-nya, F3-nya 3033, F4-nya 0,2780, F5-nya 1359, F6-nya 0,0277. Kalau ditotalin hasilnya 0,9309. Oke, selesai sampai sini ya. Semoga tipe-tipe soalnya bisa dipahami. Terus intinya kalau misalkan ngerjain soal matematika itu adalah diulang, dan diulang. Tetap semangat. Semoga nilainya memuaskan. Amin.